Jadi ketika dia menerima bola, dia itu tembakannya agak sedikit tergesa-gesa ya. Chelsea diisukan sudah menawarkan 51 juta untuk Dusan Vlahovic dari Juventus. Tapi tawaran ini sudah ditolak. Juventus itu menginginkan 77 juta. Ini adalah angka 11 juta lebih besar daripada 66 juta yang dikeluarkan Juventus ketika mereka memboyong Vlahovic dari Fiorentina. Ini merupakan permintaan yang sangat tidak realistis ya dari Juventus. Karena kalau mereka meminta 77 juta, ini artinya mereka merasa Vlahovic itu adalah pemain yang lebih bagus di Juventus ketimbang ketika dia di Fiorentina. Tapi kalau kita lihat ya, di masa waktu dia di Fiorentina, dalam 1,5 tahun terakhirnya bersama Fiorentina, Vlahovic itu mencetak angka yang sangat besar. Dia mencetak 38 gol. Ini jauh lebih besar daripada 17 gol yang dia hasilkan bersama Juventus. Hampir 2 kali lipatnya dari hasilnya dia di Juventus. Ini merupakan statistik yang menentang penilaian Juventus terhadap harganya Vlahovic sekarang ini. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dengan Vlahovic di Juventus? Banyak orang yang bilang Vlahovic itu gagal total di Juventus bersama Max Allegri. Jadi sebetulnya ada satu bekas pemain Italia yang sudah memprediksikan ya kegagalannya Vlahovic di Juventus. Saat itu Juventus hampir memboyong Vlahovic. Nah, Antonio Cassano, bekas striker Italia ini mengatakan, jangan pergi ke Juventus. Dan akhirnya prediksi itu pun terrealisasikan. Vlahovic hanya bisa mencetak 17 gol dalam 2 musim bersama Juventus. Nah, salah satu alasan terbesar ya kenapa Vlahovic ini gagal besar ya bersama Max Allegri di Juventus, yaitu sifatnya Max Allegri ya. Pemikirannya itu seperti pelatih-pelatih Italia zaman dulu yang mikirnya hanya parkir bis, yang hanya mementingkan kemenangan daripada gaya bermain, di mana menang 1-0 itu sudah sangat bagus. Nah, untuk striker seperti Dusan Vlahovic yang membutuhkan servis-servis dari pemain-pemain kreatif di belakangnya, ini adalah gaya bermain yang sangat tidak cocok untuknya. Dan lagi karena sifat defensifnya dan sifat pragmatiknya Allegri, ini juga mengharuskan Dusan Vlahovic untuk melakukan pressing dan melakukan tugas bertahan daripada tugas mencetak gol. Nah, ditambah lagi Dusan Vlahovic juga sempat mengalami beberapa kali cedera di Juventus, dan situasi di Juventus itu juga sebetulnya musim lalu itu sangat buruk ya, karena mereka kena penalti, karena mereka itu sudah melanggar peraturan finansial. Mereka dikurangi 10 poin di Serie A. Nah, akhirnya karena pengurangan poin tersebut, mereka jatuh dari posisi papan atas jadi ke posisi papan tengah. Nah, mereka berada di papan tengah ini, mereka merasa sudah nggak ada tujuan hidup ya. Buat apa main lagi? Karena mereka itu udah terlalu jauh dari posisi 4 besar. Tapi juga Max Allegri mungkin masih melihat kesempatan kecil di mana mereka masih bisa masuk ke Liga Champion. Nah, ini akhirnya memperburuk sifat pragmatiknya Max Allegri ya. Yang sebelumnya itu sudah sangat defensif, sekarang dia makin lebih defensif agar bisa meraih kemenangan dengan segala caranya. Nah, ini memberikan dampak yang lebih buruk lagi ke Dusan Vlahovic sebagai striker Juventus. Saking buruknya, Dusan Vlahovic ini sempat menghapus akun sosial medianya 2 kali. Karena dia itu udah nggak tahan ya dengan kritik-kritik yang dia terima dari penggemar-penggemar Juventus. Nah, kalau kita lihat dari sisi statistik ya, kita bandingkan di tahun 2020-2021 bersama Fiorentina dan juga Dusan Vlahovic di Juventus musim lalu. Perbedaannya itu sangat besar. Kalau kita lihat dari jumlah gol, bersama Fiorentina dia menghasilkan 21 gol di 2020-2021. Dan musim lalu dia hanya mencetak 10 gol bersama Juventus. Jadi ada perbedaan 11 gol. Dusan Vlahovic itu jauh lebih efektif bersama Fiorentina. Tapi ada satu statistik lagi nih yang sangat memprihatinkan sekali buat Vlahovic. Kita bisa lihat dari jumlah tendangan yang dia hasilkan bersama Fiorentina di musim itu.
2,46. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah tembakan yang dia lesatkan bersama Juventus, itu nilainya lebih tinggi, 3,04. Apa artinya? Ini artinya, walaupun dia melepaskan tembakan lebih banyak bersama Juventus, golnya tetap lebih sedikit daripada Fiorentina. Lebih sedikitnya itu bukan beda 1-2 gol, tapi beda 11 gol. Jadi akurasi tembakannya si Vlahovic ini dipertanyakan musim lalu. Ini bisa kelihatan dari statistiknya, dari shot on target, tembakan yang mengarah ke arah gawang. Di Fiorentina dia akurasinya 41,3%. Nah, kalau bersama Juventus itu hanya 30,8%, mengalami penurunan 10%-an. Ini mungkin bisa dijelaskan ya dengan ketidakpercaya dirinya Dusan Vlahovic bersama Juventus karena dia tidak merasa efektif bersama Allegri, dia lebih banyak bertahan, dia tidak mendapatkan servis, jadi ketika dia menerima bola, dia itu tembakannya agak sedikit tergesa-gesa ya. Nah, karena statistik yang buruk tersebut, kita bisa lihat kalau Dusan Vlahovic itu tidak cocok bersama Juventus. Lebih tepatnya tidak cocok dengan Max Allegri. Jadi di transfer window kali ini diisukan dia ingin pindah. Nah, salah satu klub yang mengincar Vlahovic ini adalah Chelsea. Nah, menurut saya ini adalah transfer yang mungkin sangat bagus ya buat Vlahovic. Satu, dia akan dilatih oleh Pochettino yang bersifat lebih ekspansif daripada Allegri. Dan juga dia bisa bermain di Premier League di mana dia bisa mengoptimalkan ya postur badan tubuhnya yang besar ya. Nah, menurut saya di Chelsea ada kemungkinan Pochettino ini akan menggunakan sistem 2 striker di depan, yaitu 1 striker besar dan 1 striker kecil. Striker besarnya itu ada di Vlahovic dan 1 striker kecilnya mungkin adalah pemain seperti Raheem Sterling ataupun Nkunku. Jadi di sistem ini sangat berguna ya, karena kalau misalnya possession footballnya Chelsea-nya ini agak sedikit terhambat, mereka ada rencana darurat, yaitu mereka bisa melontarkan umpan-umpan panjang dari belakang ke depan. Ketika rencana ini dijalankan, Vlahovic ini bisa menahan bola panjang tersebut dan menerima hadangan dari back-back lawan. Nah, ini sangat cocok dengan sistem 2 striker di depan, di mana Vlahovic itu akan menerima bola-bola panjang tersebut dan 1 striker kecilnya itu bisa bergerak dan akhirnya bisa menerima bola-bola mentahan dari Vlahovic. Jadi pemain seperti Raheem Sterling dan Nkunku mereka bisa melakukan pergerakan-pergerakan ke ruang kosong. Kalau 1 striker pendampingnya itu bukan Nkunku ya, mungkin Nkunku itu lebih bersifat ke nomor 10, lebih bersifat ke second striker, dan Raheem Sterling mungkin juga walaupun dia cepat ya, dia itu mungkin lebih ke pemain sayap ya daripada striker di depan ya. Nah, ada isu baru nih, kalau si Chelsea ini sebetulnya juga tertarik dengan Paulo Dybala yang memiliki release clause seharga 12 juta saja. Ini 12 juta angka yang sangat kecil ya, buat pemain yang sebetulnya sudah tergolong veteran, pengalamannya sudah banyak, dan sudah lumayan terbukti ya dalam soal mencetak gol. Jadi Vlahovic dan Dybala, mereka ini juga bisa menjalinkan hubungan yang baik di depan. Karena seperti yang kita ketahui, mereka juga sempat bermain bareng di Juventus di tahun 2021-2022. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian menikmati. Coba kasih komen di bawah apa pendapat kalian tentang Dusan Vlahovic di Chelsea. Apakah dia akan ngeflop seperti di Juventus atau dia akan sukses dengan pelatih yang berbeda, yang lebih ekspansif seperti Pochettino. Tentunya pendapat-pendapat kalian di komen itu sangat saya hargai dan selalu saya baca. Dan saya akan terus coba untuk satu persatu membalas komen-komen itu. Oke guys, terima kasih atas dukungan kalian dalam beberapa hari terakhir ini. Dan pastinya jangan lupa kasih like, subscribe, seperti biasa. Oke, karena ini pastinya juga akan membantu kenaikan channel ini ya. Dan yang terakhir saya juga ingin bilang, saya ada target
untuk bisa mencapai 500 subscriber. Karena dengan 500 subscriber ini, fitur YouTube akan terbuka ya untuk melakukan live streaming. Nah, jadi kalau saya sudah menembus angka 500 subscriber, tentunya dengan bantuan kalian, saya bisa melakukan mungkin seperti tanya jawab dengan para penonton secara langsung. Oke guys, sampai di sana aja video hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.